Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dalam suasana tahun baru yang masih kita rasakan pada saat ini. Kita boleh sehat, kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Khususnya pada saat ini kami bersyukur di mana kami akan Tuhan izinkan dan kami bermohon supaya kiranya ketika kami mendengarkan sabda Tuhan, Tuhan mengurapi hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku mempermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, pada suatu ketika ada orang bertanya kepada Ibu Teresia. Katanya, Ibu telah melayani kaum miskin di Kolkata, India. Tetapi bukankah Ibu tahu bahwa ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang terabaikan? Apakah Ibu tidak merasa gagal dengan semuanya itu? Pertanyaan ini seakan-akan melihat kegagalan daripada Bunda Teresia. Tapi apa jawaban yang disampaikan oleh Bunda Teresia?
Dia berkata, aku tidak dipanggil untuk menjadi berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia terhadap komitmen, khususnya komitmen tentang pengutusanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sering sekali tujuan daripada kehidupan itu bagaimana supaya berhasil, bagaimana supaya apa yang kuinginkan semuanya tercapai. Bahkan saya percaya ketika kita berada di tahun 2023 ini merupakan panggilan Tuhan kepada setiap orang. Ini merupakan Allah masih memberikan kesempatan kepada pribadi lepas pribadi. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan, apa yang kita inginkan dalam tahun 2023 ini? Tentu banyak rencana yang sudah kita tuliskan, banyak harapan yang sudah kita doakan, dan banyak keinginan yang terus mau kita tuju. Karena kehidupan kita tahun 2023, semuanya kita ingin pastinya berhasil. Tapi apakah semuanya kita nanti akan berhasil? Saya pastikan tidak semuanya kita berhasil. Akan banyak kegagalan, akan banyak kemelut, akan banyak persoalan, akan ada sebuah kepenatan di dalam kehidupan. Tapi bagaimana kita yang terpenting di tahun 2023 ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Dalam keberhasilan setia, dalam kepenatan pun tetap setia. Maka keterpanggilan kita di tahun 2023 ini bukanlah keterpanggilan untuk berhasil, tapi keterpanggilan untuk tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya pada saat ini, di mana Yesaya menyadari akan panggilan Allah terhadap kehidupannya. Yesaya tahu bahwa Allah memanggil dia sejak dari kandungan, bahwa Allah menjadikan dan menetapkan dia untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan. Penetapan Yesaya sebagai hamba Tuhan bertujuan bagaimana Yesaya mengkumandangkan, memproklamasikan, menyampaikan, memberitakan akan kasih dan penyelamatan yang akan Tuhan nyatakan. Maka kalau kita melihat di dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, jelas di sana Yesaya memberikan sebuah seruan kepada bangsa itu sebagai sebuah tanggung jawab yang dipertunjukkan oleh Yesaya atas keterpanggilannya. Artinya Yesaya menyadari bahwa Tuhan memanggilnya, bahwa Tuhan mengutusnya. Maka kesadaran itu dia pergunakan untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dia berkata, ia berfirman, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagungan. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna.
Nah, di dalam keterpanggilan itu ada sebuah sikap yang dimiliki bangsa itu, yaitu sebuah sikap pesimis, sebuah sikap keterputusasaan. Kenapa bisa demikian? Itu dikarenakan karena persoalan yang dihadapi oleh bangsa itu ketika mereka terbuang ke sebuah daerah yang tidak mereka inginkan. Maka di sana mereka kehilangan identitas kenegaraan dan identitas keberimanan. Mereka menjadi orang asing. Di dalam situasi itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan dari bangsa itu? Allah menginginkan dari bangsa itu supaya mereka senantiasa tetap mempermuliakan atau tetap mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan. Ada 3 hal sebenarnya. Itu yang pertama, di dalam keputusasaan, di dalam penderitaan, di dalam ketidakpastian, Allah tetap menginginkan dari bangsa itu supaya mereka mengagungkan Allah, supaya mereka bermegah di dalam Tuhan, bukan memegahkan diri. Artinya Tuhan menginginkan mereka kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati mereka akan mempermuliakan Tuhan. Di dalam kerendahan hati mereka meninggalkan segala kesombongan dari dalam kehidupan. Nah, kalau kita bawakan firman ini ke dalam kehidupan kita, bagaimana dengan kehidupan kita tahun 2023? Ada orang akan berpikir bahwa tahun 2023 ini cara Tuhan mencampakkan kehidupannya, cara Tuhan mengembalikannya. Tapi itu harus kita ubah. Kita harus percaya bahwa tahun 2023 bukan cara Tuhan mencampakkan kita, tapi cara Tuhan memurnikan kita. Keinginan Tuhan yaitu supaya kita tetap mempermuliakan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita. Bagaimana kita tahun 2023 ini, setiap insan, setiap pribadi senantiasa mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau belajar, yaitu bagaimana kita tetap punya pengharapan atas pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan segala kuasa-Nya. Tuhan akan menyatakan segala keadilannya. Tuhan akan menyatakan segala rencananya di dalam kehidupan kita. Maka ketika Allah menyatakan segala kehidupan, berarti di sana akan mengubah kehidupan kita. Di dalam pernyataan Tuhan yang Tuhan inginkan, di sana ada sebuah ajakan untuk mengubah kehidupan. Sifat pesimis diganti menjadi optimis. Ketakutan diganti menjadi keberanian. Keputusasaan harus berganti menjadi sebuah pengharapan. Itu yang diinginkan Tuhan dari kita, dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang berikut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau belajar bagaimana mewartakan kasih Kristus dan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Inilah saatnya tahun 2023 diberikan sebuah kesempatan kepada kita untuk senantiasa mewartakan kebaikan Kristus dalam kehidupan kita. Inilah saatnya bagi kita untuk tetap mampu mengasihi sesama di dalam kehidupan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Maka ketika kita melakukan semuanya itu, apa yang dikatakan tema bagi kita pada saat ini,
menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa berarti kita mampu mempertunjukkan terang Kristus lewat sebuah sikap, bahkan lewat sebuah tindakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita belajar bagaimana hamba Tuhan diajak untuk menjadi terang. Hamba Tuhan berarti orang yang percaya. Hamba Tuhan berarti orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Aku secara pribadi beserta dengan keluargaku, kami adalah para hamba Tuhan yang diberikan kesempatan oleh Tuhan pada saat ini boleh ada di tahun 2023. Maka aku akan mempergunakan kesempatan ini untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesamaku, bahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan, untuk tetap setia sekalipun kesulitan membentang luas di hadapanku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini Bapa, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengubahkan kehidupan kami menjadi terang di tahun 2023 ini. Sehingga terang Tuhan terlihat oleh sikap dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.